Tapi memang sulit memerintah orang yang menyembah kecurangan dan tipu-tipu. Ada saja siasat yang digunakan untuk mencurangi aturan. Lanjut kakek Mengku. Kalau anak mas pernah mendengar humor tentang aturan dibuat untuk dilanggar di tanah ini, dulu itu bukan sekedar humor, tapi temuan antropologis. Kedasi memperhatikan roman muka kakek Mengku. Sejak awal cerita sampai sekarang, meskipun kakek Mengku menceritakan soal-soal yang membuat hati sebel, pikiran pun bisa larut dalam kerumitan masalah. Tapi air muka kakek Mengku tetap jernih. Tidak ada kesan lelaki tua kurus itu terbebani dengan kerumitan masalah yang dia ceritakan. Anak mas harus tahu ini. Kakek Mengku menyorongkan tubuhnya sedikit ke depan. Entah mungkin memang menjadi sifat manusia atau karena budaya kampung ini saja yang memang demikian. Sebagian orang kampung X tidak punya malu. Kakek Mengku kembali ke posisi semula. Kalau misalnya ada tuduhan korupsi, saya lihat di berbagai kampung, di berbagai belahan bumi, orang yang bersangkutan akan mundur dari jabatan publik dan meminta maaf secara terbuka. Tapi di sini anak mas, hal yang lebih besar dari memalukan itu justru dipertontonkan, dipamerkan dengan keangkuhan. Korupsi, mengakali aturan, membeli hukum, merubah hukum untuk kepentingan pribadi, itu bukan aib, tapi kebanggaan. Karena bisa mengubah sesuatu yang sakral, saya sampai kehabisan diksi, harus menyebut bangsa X ini sebagai bangsa apa. Mendengar arus cerita yang begitu deras keluar dari bibir kakek Mengku, Pakualam memutuskan untuk sama sekali tidak menyela. Dia ingin menampung air bah cerita itu hingga titik optimal. Sebelum nanti dia akan bertanya kepada kakek Mengku satu hal saja. Kami seperti sudah tidak memiliki rasa malu anak mas. Sebuah contoh kecil, jika ada skema beasiswa kuliah untuk remaja tidak mampu, maka anak-anak muda berduyun-duyun mendaftar. Mereka mengumpulkan berbagai persyaratan yang diperlukan, mulai surat keterangan tidak mampu dari perangkat setempat sampai membuat foto di depan rumah. Data itulah yang digunakan untuk melakukan seleksi penerima beasiswa. Dan anak mas tahu bahwa banyak data-data itu ternyata asli, tapi palsu. Ada surat keterangan tidak mampu asli dari perangkat setempat memang, tapi diberikan kepada orang yang sebenarnya mampu untuk membayar kuliah secara mandiri. Begitu anak mas. Belum lagi soal bantuan sosial, banyak tidak sesuai dengan target, bukan salah sasaran, tapi memang sengaja tidak diberikan kepada yang berhak dan dialihkan kepada orang-orang tertentu di lingkaran keluarga atau kerabat perangkat duku, lembaga terkecil di kampung X. Tentu tidak semua anak mas, tapi perilaku seperti itu lazim. Sebagian kami putus asa dengan keadaan itu anak mas. Seperti tidak ada jalan untuk memulai perbaikan, karena hampir semua orang memang tidak menginginkan ada perbaikan. Seolah-olah kami menikmati kehidupan yang saling curang dan penuh tipu-tipu itu. Maka, pernah kami berkirim surat kepada Tuhan, meminta beliau turun langsung menyelesaikan kehidupan kami yang seolah buntu, kuldesak, tanpa jalan keluar. Lantas kami, beberapa orang menulis surat, tulisan tangan, kami masukkan amplop, kami lem rapi, dan kami kirimkan kepada Tuhan. Anak mas tahu apa yang terjadi? Tentu saja Pakualam dan Kedasi hanya tersenyum. Itu pertanyaan retoris yang memang tidak membutuhkan jawaban. Surat itu disabotase. Entah bagaimana caranya, polisi mengetahui surat itu. Kami dipanggil, diinterogasi, dituntut dan didakwa macam-macam. Kami sadar bahwa kalau memang sudah ditarget, tidak ada yang bakal lolos.
Aturan dan hukum bisa dibolak-balik seperti kemauan yang berkuasa. Kami diminta menunjuk pengacara, kami menolak. Buat apa menunjuk pengacara kalau hanya akan menambah keruwetan dan kerumitan masalah? Akhirnya kami disidangkan dengan tuntutan hukuman seumur hidup karena beberapa dakwaan. Ada dakwaan memfitnah penguasa, ada dakwaan membuat gaduh masyarakat, bahkan ada dakwaan bahwa kami sebenarnya bukan anggota komunitas Tuhan, tapi mengadu kepada Tuhan. Tapi sidang lanjutan tidak pernah dijadwalkan sampai pun perubahan terjadi. Matahari berada di puncak langit. Burung-burung elang berkitar di angkasa, mentarget mangsa. Pasar Kampung X mulai lengang. Itu memang pasar kecil, hanya menjual kebutuhan pangan saja. Sehingga menjelang tengah hari, orang-orang Kampung X sudah selesai berbelanja. Para pedagang pun bersiap untuk pulang, dan kakek Mengku mengabaikan dagangannya hari itu. Sepenuhnya dia menjamu dan melayani tamunya, Pakualam dan Kedasi. Kakek Mengku pun pamit untuk pulang. Pakualam dan Kedasi masih terpanah dengan cerita masa lalu Kampung X tadi, sehingga mereka masih enggan untuk berdiri. "Maaf kek, bolehkah saya bertanya satu hal?" pinta Pakualam. Kakek Mengku tersenyum, tetap dengan wajahnya yang jernih. "Apakah bisa saya berjumpa dengan Mr. X1? Saya ingin sekali bertemu dengan beliau." Kakek Mengku kembali tersenyum, kali ini lebih lebar. "Mungkin nanti kalau sudah waktunya, saya akan beritahu anak mas di mana bisa menemuinya." Mereka pun berlalu. Kami